Halo Sobat Platform, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi tentang pengenalan instrumen laboratorium yaitu mikrotom. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam video ini. Mikrotom adalah alat ilmiah yang digunakan untuk memotong material tipis, seperti jaringan hewan atau tumbuhan, untuk pemeriksaan mikroskopis. Instrumen ini memiliki pisau yang tajam dan dapat mengiris potongan blok dengan ketebalan yang sangat tipis dan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Terdapat berbagai jenis mikrotom, seperti hand mikrotome, rocking mikrotome, rotary mikrotome, freezing mikrotome, dan baseline G mikrotome, yang memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Mikrotom digunakan dalam proses histoteknik, yang merupakan proses pembuatan sajian histologi dan spesimen tertentu melalui pemotongan blok preparat dengan menggunakan mata pisau yang tajam. Selanjutnya, cara penggunaan alat mikrotom meliputi beberapa langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan potongan tipis dan akurat. Berikut adalah langkah-langkah cara penggunaan alat mikrotom. 1. Pembersihan dan perawatan pisau sebelum digunakan. Pisau mikrotom harus dibersihkan dari serpihan parafin dengan cara melap dengan kain lap yang telah dibasahi dengan silol. Setelah digunakan, pisau harus dibersihkan kembali dan ditajamkan sesering mungkin. Ada dua teknik dalam hal menajamkan pisau mikrotom, yaitu mengikir dan mengasah. 2. Mengatur blok parafin. Blok parafin yang akan dipotong harus ditempatkan pada meja mikrotom dengan cara yang benar. Blok parafin harus dipotong pada ketebalan yang diinginkan, yang biasanya adalah setara dengan ketebalan jaringan yang akan dipotong. 3. Mengatur mikrotom. Mikrotom harus ditempatkan pada meja mikrotom dengan cara yang benar. Mikrotom harus selalu diminyaki untuk mencegah keausan dan kemacetan. 4. Mengatur kemiringan pisau. Pisau mikrotom harus dikemiringkan dengan cara yang benar sesuai dengan jenis mikrotom yang digunakan. Pisau harus dikemiringkan dengan cara yang benar sesuai dengan jenis mikrotom yang digunakan. 5. Mengiris blok parafin. Blok parafin dikemiringkan pada pisau mikrotom, lalu ditekan dengan kekuatan yang tepat. Blok parafin akan dipotong menjadi potongan tipis sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. 6. Membentuk sayatan. Setelah blok parafin dipotong, sayatan yang dihasilkan harus dibentuk dengan cara yang benar. Sayatan harus dibentuk dengan cara yang benar sesuai dengan jenis mikrotom yang digunakan. 7. Mengumpulkan sayatan. Setelah sayatan dipotong dan dibentuk, harus dikumpulkan dengan cara yang benar. Sayatan harus dikumpulkan dengan cara yang benar sesuai dengan jenis mikrotom yang digunakan. 8. Penyimpanan dan penyediaan sayatan. Setelah sayatan dipotong, harus disimpan dan disediakan dengan cara yang benar. Sayatan harus disimpan dan disediakan dengan cara yang benar sesuai dengan jenis mikrotom yang digunakan. 9. Pembersihan alat. Setelah digunakan, alat mikrotom harus dibersihkan dengan cara yang benar. Pisau mikrotom harus dibersihkan dengan kertas atau kain pembersih lensa yang dibasahi silol kemudian dilap dengan bahan pembersih yang tepat. 10. Pemeliharaan mikrotom. Mikrotom harus selalu dipelihara dengan cara yang benar. Mikrotom harus disimpan dalam kondisi yang benar. Tidak boleh dimasukkan ke kotaknya jika tidak sedang digunakan. Mikrotom harus selalu diminyaki untuk mencegah keausan dan kemacetan. Selanjutnya, mikrotom adalah alat yang digunakan untuk memotong material tipis, seperti jaringan hewan atau tumbuhan, untuk pemeriksaan mikroskopis. Berikut adalah bagian-bagian alat mikrotom. 1. Mata pisau. Mata pisau mikrotom adalah bagian yang paling penting dalam alat ini. Dibuat dari baja, kaca atau berlian, mata pisau digunakan untuk memotong material yang akan dipotong. Pisau harus dikemiringkan dan ditajamkan sesuai dengan ketebalan yang diinginkan dan jenis spesimen yang akan dipotong. 2. Meja mikrotom. Meja mikrotom adalah bagian yang digunakan untuk menempelkan blok parafin atau spesimen yang akan dipotong. Meja harus dapat diatur dengan ketebalan yang diinginkan untuk menjamin ketepatan potongan. 3. Kemiringan pisau. Kemiringan pisau mikrotom adalah bagian yang digunakan untuk mengatur kemiringan pisau sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Kemiringan pisau harus dikemiringkan dengan cara yang benar sesuai dengan jenis mikrotom yang digunakan. 4. Sistem pengaturan kemiringan pisau. Sistem pengaturan kemiringan pisau adalah bagian yang digunakan untuk mengatur kemiringan pisau sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Sistem ini harus dapat diatur dengan mudah dan akurat. 5. Kontrol ketebalan potongan. Kontrol ketebalan potongan adalah bagian yang digunakan untuk mengatur ketebalan potongan yang dihasilkan. Kontrol ini harus dapat diatur dengan mudah dan akurat. 6.
Sistem pengumpulan sayatan. Sistem pengumpulan sayatan adalah bagian yang digunakan untuk mengumpulkan sayatan yang dihasilkan setelah potongan dibentuk. Sistem ini harus dapat mengumpulkan sayatan dengan mudah dan akurat. 7. Pengaturan tekanan. Pengaturan tekanan adalah bagian yang digunakan untuk mengatur tekanan yang diperlukan untuk memotong spesimen. Tekanan harus dapat diatur dengan mudah dan akurat. 8. Sistem pembersihan. Sistem pembersihan adalah bagian yang digunakan untuk mengeluarkan serpihan parafin dari alat mikrotom setelah digunakan. Sistem ini harus dapat mengeluarkan serpihan dengan mudah dan akurat. 9. Kontrol kondisi alat. Kontrol kondisi alat adalah bagian yang digunakan untuk mengelola kondisi alat mikrotom, seperti kondisi pisau, meja, dan sistem pengaturan. Kontrol ini harus dapat mengatur kondisi alat dengan mudah dan akurat. Selanjutnya, cara kalibrasi mikrotom meliputi beberapa langkah yang harus diikuti untuk menjamin ketepatan potongan yang dihasilkan, dan troubleshooting alat mikrotom meliputi beberapa langkah yang harus diikuti untuk menghindari masalah yang mungkin muncul saat penggunaan alat. Berikut adalah langkah-langkah cara kalibrasi dan troubleshooting instrumen mikrotom. Terakhir, analisis data mikrotom dapat dilihat pada sumber yang berisi tentang teknik analisis data hasil difraksi pada struktur jaringan. Pembacaan data mikrotom dapat dilakukan dengan cara mengambil gambar dan menganalisisnya dengan software yang sesuai. Hasil analisis data dapat kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam bentuk yang sesuai untuk penggunaan lanjutan. Itulah tadi video kita hari ini dalam pengenalan instrumen laboratorium mikrotom. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menikmati video ini, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Jika kalian punya pertanyaan atau saran, tinggalkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak atas dukungan kalian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.